persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa kembali di Menara Doa kita hari ini. Biarlah semakin hari kita semakin diberkati di hadirat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh membagikan link dari Menara Doa ini pada keluarga, sahabat atau rekan, siapa saja. Supaya Menara Doa ini semakin memberkati banyak orang. Karena setiap kita sudah diberkati hari demi hari. Mari Bapak Ibu yang ada di Holy Spirit Room dan yang mengikuti ibadah ini secara online. Kita persiapkan hati kita lebih lagi untuk kita memuji menyembah Tuhan dari tempat ini. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan di saat hari ini. Terima kasih buat tubuh yang kuat dan sehat yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih buat iman yang kuat dan sehat. Untuk senantiasa kami selalu berharap kepada Tuhan. Dan kami selalu memegang itu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur bahwa saat hari ini kami bisa bersama-sama lagi memuji menyembah Engkau. Kami bisa bersama-sama lagi menyembah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Karena hanya itu yang kami perlukan dalam kehidupan kami. Tinggal di hadirat-Mu ya Bapa. Sebab lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain ya Tuhan Yesus. Biarlah kami dengan lebih tekun lagi menanti-nantikan Engkau di tempat ini. Memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Bahwa kami lebih dalam masuk hadirat Tuhan. Menikmati jamahan-Mu. Menikmati kuasa-Mu. Menikmati mujizat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut kehadiran-Mu di dalam ibadah ini. Haleluya Tuhan. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Pimpinlah jalan kami. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Sekali lagi dari awal katakan. Ajarku mengerti segala
Saya mau ikut Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saat-saat indah yang Tuhan berikan buat setiap kami di menara doa ini. Menara doa, ya Tuhan, menjadi satu ya Tuhan. Ya Tuhan, wadah yang Tuhan beri untuk kami bisa belajar makin dekat dengan Tuhan. Kami bisa masuk hadirat-Mu. Kami boleh berdoa, memuji, menyembah-Mu. Dan kami bisa melihat bagaimana perbuatan-Mu yang ajaib Engkau nyatakan ya Tuhan. Kau kerjakan ya Tuhan lewat hidup kami melalui menara doa ini ya Tuhan. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan bahwa kami makin mengenal Engkau, makin mengerti jalan-jalan-Mu. Buat kami Tuhan berpegang ya Tuhan kepada ya Tuhan ketetapan firman-Mu dan nilai-nilai-Mu. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini. Aku berdoa ya Tuhan, Engkau semakin memberkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau semakin memberkati anak-anak-Mu yang hadir di menara doa. Baik yang ada di menara doa secara ya Tuhan, di tempat ini, di gedung ini, maupun mereka yang mengikuti secara online ya Bapa. Dimanapun mereka berada, jamah dan lawat mereka semuanya. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan secara khusus untuk bangsa kami Indonesia yang sedang mempersiapkan ya Tuhan satu pemilihan umum ya Tuhan, baik untuk ya Tuhan wakil-wakil rakyat ya Tuhan maupun presiden dan berikutnya ya Tuhan kepala daerah. Kami minta Bapa dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengendalikan bangsa kami. Engkau adalah Allah atas bangsa kami. Engkau Yesus Tuhan atas bangsa kami. Biarlah ya Tuhan Engkau memberkati bangsa ini. Engkau yang kendalikan bangsa ini Tuhan. Biarlah Tuhan walaupun ada hajatan politik yang besar, Tuhan tetap pegang kendali. Ya Tuhan Kau berikan pemimpin ya Tuhan. Ya Tuhan yang terbaik ya Tuhan. Ya Tuhan menurut Tuhan pada waktunya untuk bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Berkat-Mu turun satu lawatan Tuhan yang besar buat gereja-gereja akan mengalami penuaian jiwa ya Tuhan. Berikan api-Mu ya Tuhan, api Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Pentakosta ketiga terjadi ya Tuhan, dari rumah ke rumah, gereja-gereja ya Tuhan, sehingga kami bisa melihat Indonesia penuh dengan kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih berbicara buat setiap kami hari ini. Kami siap ya Tuhan untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara, silakan kembali Ibu Bapak. Ya, shalom saudara. Nah hari ini saya ingin sharingkan tentang murah hati. Bagaimana respon Tuhan ya melihat kemurahan hati. Saudara, mari kita akan buka Alkitab kita dalam 2 Korintus 9 ayat 8. Ayat ini ini adalah menunjuk ayat saudaraku yang menjadi seperti ayat emas dalam hidup saya. Salah satunya dalam hal membangun hubungan dengan Tuhan, membangun hubungan dengan sesama. Ini ayat emas saya. Saya punya satu saudara amplop ya, amplop yang warnanya merah, kami suka sebut sebagai angpau. Ya. Kalau saya memberkati orang-orang, saya ingin memberi uang kepada seseorang atau siapapun, saudara, saya pakai ampau itu, amplop warna merah itu.
Nah di amplop warna merah itu saya tulis nama saya, ya saudaraku. Dan saya tulis ayat ini. Saudara, ayat ini. Nah, kenapa saya harus tulis 2 Korintus 9 ayat 8? Ini yang ayat ini yang saya tulis. Kenapa saudara? Ini ada alasannya. Saudara Yesus, ya, ini alasan yang saya ingin sharingkan hari ini sebenarnya. Mari kita akan buka Alkitab kita. 2 Korintus 9 ayat 8 kita akan baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Kalau saudara baca pelan-pelan nanti setelah menara doa ini, ya, ayat ini coba baca pelan-pelan, saudara mulai pikirkan, saudara mulai renungkan dan minta Roh Kudus beri saya pengertian. Saya percaya ayat ini benar-benar luar biasa. Saya ingin ajak baca sekali lagi yuk. 1, 2, 3. Dan Allah sanggup melimpahkan. Melimpahkan itu cuman, ya, jadi artinya memberi sampai berkelebihan. Gitu. Melimpahkan memberi sampai lebih. Gitu, ya katakan amin. Kayak saudara nuang air 1 gelas. Saudara tuang bukan cuman kurang dari gelas atau cukup di gelas. Tapi sampai tumpah, itu namanya Allah sanggup melimpahkan. Apanya saudara yang dilimpahkan? Segala kasih karunia. Wah, kasih karunia ini kekuatan untuk berubah. Kuasa untuk berubah. Baik karakter maupun keadaan hidup kita. Keadaan jasmani, hubungan, keuangan, mental, bisnis, apapun. Kasih karunia. Bahkan oleh kasih karunia, saudara, kita diselamatkan oleh iman. Katakan amin. Jadi kasih karunia ini berkaitan erat dengan apa? Dengan iman. Dia akan limpahkan segala kasih karunia-Nya kepada setiap kita. Amin. Kalau saudara dapatkan berlimpah kasih karunia, saudara, dia segala yang kita butuh, rohani, jasmani, hubungan sosial dan keuangan, segala ini dia akan limpahkan. Ya kan? Supaya apa? Kasih karunia ini. Kamu senantiasa apa? Berkecukupan. Ya kan? Cukup dalam segala sesuatu. Dan dia kerjakan lagi. Malahan apa? Berkelebihan di dalam pelbagai kebaikan. Cukup buat hidup kita. Entah itu uang, entah itu sukacita, entah itu damai sejahtera, entah itu orang-orang, entah itu hikmat, kecerdasan. Cukup buat kita, bahkan berkelebihan. Ada yang bisa dibagikan, ada yang bisa di-share, saudara, kepada orang lain. Ini ayat keren banget. Katakan amin. Saudara, saya percaya. Ya, GBI, MPI, ya kan saudara, Palembang, Rayon 15. Ya, saudara sudah nangkep pesan ini. Pelajaran utama yang Tuhan ingin kita pelajari, kita mengerti, dan istilah tetangga kita adalah katam, paham, sudah dipraktekkan, mahir. Pelajaran apa saudara? Berlaku murah hati. Ya kan? Hendaklah kamu murah hati seperti Bapakmu yang di surga adalah murah hati. Amin saudaraku. Ini paling penting. Saya pernah dengar cerita, ini saya tulis ya. Tentang seorang pria, dia bawa anak laki-lakinya ke McDonald untuk belikan fries, saudara, kentang goreng, ya, kesukaan anak laki-lakinya nih. Dia belikan dalam ukuran yang besar sekali, saudara. Nah, dalam perjalanan pulang, ya, pria ini dia ulurkan tangannya, saudara, sambil nyetir dia ulurin tangannya, lalu dia ambil satu kentang goreng yang kecil yang ada, saudara, di tangan anaknya yang laki-laki itu, saudaraku. Diambil, dia makan. Saudara, ini cerita, ini kisah nyata. Lalu anak laki-lakinya, saudara, tiba-tiba dia marah. Dan dia bilang,
ayah, ya kan? Kenapa kamu ambil kentang saya? Kamu gak boleh ambil kentang saya, ini kan kentang saya. Jangan. Wah, bapaknya kaget, kok anaknya begitu. Lalu si bapaknya ini, si ayah ini memiliki 3 pemikiran tentang si anak. Saudaraku, yang pertama, pemikiran pertama, saudara dengarkan baik-baik. Anak saya ini tidak mengerti, dia gak ngerti. Dia ini lupa bahwa saya sumbernya, sayalah orangnya. Ya kan? Yang membuat dia bisa makan kentang goreng kesukaannya dalam ukuran yang besar. Saya ini orangnya. Saya yang bawa dia ke McDonald. Saya yang membayarkan dia kentang itu. Saya yang berikan dia kentang itu. Dan saya yang antar dia pulang. Ini anaknya kecil. Jadi saya nih satu-satunya yang buat anak ini, anak saya ini bisa makan kentang goreng kesukaannya. Itu yang pertama. Saya tangkap sini. Amin. Yang kedua, si bapaknya bilang begini. Anak saya ini tidak menyadari. Ya kan? Bahwa kalau saya mau, kalau saya menghendaki, saya bisa aja ambil rampas semua dalam sekejap. Dan dia tidak bisa makan kentang goreng itu. Betul? Saudara, betul gak? Dia punya power kok. Dia lebih punya kekuatan lebih besar. Atau dia bilang, saya bisa saja membeli 1 lagi, ya kan, kentang goreng dalam ukuran yang besar. Atau saya beli, saya punya uang kok kata bapaknya, untuk beli 1 truk kentang goreng. Saya bisa lakukan 2 hal itu. Jadi bisa ambil, bapak ini bisa ngambil, atau dia bisa beli lebih banyak lagi untuk dia kasih ke dia. Kalau seandainya rasanya kurang, gitu kan, karena diambil 1. Yang ketiga, pemikiran yang ketiga adalah si bapak ini berkata gini, saya sebenarnya tidak butuh kentang itu. Saya tidak butuh kentang itu. Kenapa? Saya bisa beli kok. Saya bisa beli sendiri kentang goreng itu untuk saya makan sendiri. Ya, atau saya bisa beli 100 karton dengan ukuran besar. Kalau saya mau, kenapa saya harus ambil kentang dia? Saya ingin ajar anak saya ini supaya dia tidak egois. Tidak egois. Tidak serakah. Ini yang hancurkan hidup. Kalau udah egois dan serakah, pasti iri hati. Lalu efeknya ke orang. Aku udah mau anak saya seperti ini. Si bapak begitu. Jadi dari ketiga pelajaran di atas, saudara, ya kan, adalah pelajaran yang sama yang Tuhan ingin kita pelajari hari ini. Kita renungkan bersama supaya kita bisa berlaku murah hati dengan orang lain. Katakan amin. Saya bisa ngerti gak sih? Sadar gak kita? Ya, saudaraku. Jadi pertama, apa pelajaran pertama yang kita mau pelajari? Tuhan ingin kita selalu ingat bahwa Tuhan Yesus adalah sumber segala sesuatu dari yang kita miliki. Kita punya waktu, siapa yang kasih waktu buat kita? Tuhan. Satu hari dia akan ambil waktu kita, kok bisa dia mau ambil waktu kita? Betul saudaraku? Ya. Yang kedua, makanya kaget ya. Kadang-kadang kita ini merasa sombong. Oh, saya gak ada waktu lah untuk doa. Gak ada waktu lah untuk urusan-urusan gereja lah. Gak ada waktu lah saya untuk ibadah. Ini orang Kristen yang sudah ditolong, sudah diselamatkan, sudah ditolong dan banyak sekali kebaikan Tuhan. Bisa ngomong seperti itu. Itu membuat saya aja sedih dengarnya, apalagi Tuhan. Berbagi. Wah sorry ya. Berbagi. Berbagi kepintaran, berbagi apa yang dia punya. Beri uang, orang buntu kasih. Oh sorry. Saudara, kita harus ingat buat Tuhan. Ya kan? Kita tidak akan pernah bisa memiliki apa-apa. Kita bahkan tidak akan pernah bisa hidup jikalau bukan Tuhan yang memberikan semuanya itu. Setuju gak saudara? Kata ini pelajaran nih tentang anak itu. Yang kedua adalah Tuhan dapat saja mengambil semua, ya kan, dari kita dalam
Semua bisa diambil. Saudara, tiap hari yang ada di dalam diri kita, kalau Tuhan berkati kita, buat kita sukses, buat kita dikenal, kenal orang kaya, orang terkenal, siapapun. Saudaraku, tujuannya bukan untuk supaya kita bisa menyombongkan diri kita. Kalau saudara punya jabatan, hati-hati dengan kata-kata. Itu siapa kalau bukan aku? Hati-hati. Tuhan mau kita berkata semua itu karena Tuhan. Hati-hati walaupun bercanda, hati-hati. Setan paling seneng tuh dengerin waktu kita bercanda, apalagi lagi serius. Saudara, kadang-kadang orang-orang yang suka main-main dengan kata-katanya, ini seringkali tergelincir dan terpleset jatuh. Bukan berarti kita harus serius terus, tapi hati-hati dengan ini. Saudara, seperti si bapak ini anaknya masih kecil kok. Usianya 3, 4, 5 tahun lah. Kalau dia mau ambil semua itu kentang gorengnya, itu gampang. Apa urusannya, mau nangis-nangis. Siapa yang berkuasa, kamu gak ada apa-apa kok. Itu ibarat kita tuh anak kecil, gak ada apa-apa di mata Tuhan. Saya bisa ngerti sini katakan, kalau kita bisa pegang kentang goreng hari ini. Dan sekarang Tuhan mau pakai, mau ambil kentang goreng itu untuk dibagikan, untuk bangun gedung gereja di desa-desa. Bangun sekolah yang bisa jadi berkat. Saudara, nolong orang-orang yang susah. Sementara kentang goreng ini kita bikin untuk pesta kita. Tapi ada orang yang sedang lapar. Lapar mereka. Kalau kita kasih sedikit dari kentang goreng itu, mungkin bikin perut dia jadi kenyang. Terisi, di perutnya kosong. Kentang goreng ini dibeli bapaknya bukan untuk supaya mengatasi kelaparannya dia. Di rumah ada banyak makanan kok. Saudara bisa mengerti maksud saya sini? Katakan amin. Wah, kita bisa ribut gara-gara kentang goreng kita ini. Sama saudara-saudara kita. Sama orang lain kita bisa bunuh-bunuhan gara-gara kentang goreng. Kita penjarain saudara kita, teman kita. Karena kentang goreng. Saudara nangkep gak sini? Bayangkan kalau Tuhan ambil bukan cuma kentang goreng. Nyawa kita pun selesai kok sudah. Kita gak bisa ngomong apa hak kita. Di sini saya mau ajar, bukan mau bicara keras. Kita sama-sama menyadarkan diri. Katakan amin. Bisa kita tahu, oh aku ini ada batas ini. Mari, soal kemurahan hati ini bicara tentang, saudaraku, keintiman hubungan dengan Tuhan. Katakan amin. Ya. Terus yang ketiga. Saudara, saya ingin beritahu juga bahwa Tuhan tidak butuh uang kita. Tuhan tidak butuh kentang goreng kita. Tapi kalau Tuhan mau minta, saya tuh kalau saudara yang ikut menara doa di sini maupun saudara yang sedang online, saudara kalau saudara dengar kata-kata saya ini agak heran aja, ya kan, sama orang-orang yang mempermasalahkan tentang persembahan kepada Tuhan. Persembahan persepuluhan lah, persembahan syukur, persembahan apa, itu dibahas, didiskusikan. Yang dia ingin bikin kesimpulan, nggak usah. Tuhan tuh nggak butuh uang kita, saudara. Nggak usah dibahas. Tapi Tuhan perintahkan, dia mau minta supaya kita bawa persembahan persepuluhan. Dia mau minta satu kentang goreng kita. Bukan karena dia lapar. Bukan dia butuh uang kita. Itu saya percaya. Itu karena dia mau latih kita. Saudara, supaya kita belajar murah hati. Supaya kita tidak jadi orang egois dan serakah. Tapi kita belajar untuk bisa mengasihi Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ini kata kuncinya di sana. Kata kunci di sana. Saya mah males untuk dengerin, ya kan. Boleh gak perpuluhan? Boleh gak? Bukan soal boleh apa tidak bolehnya. Ini bicara tentang Tuhan mau ajar kita. Seperti anak kita. Ya kan, mau gak kita ajarin anak kita? Ya kan, semua dari kita. Boleh gak kalau kita minta? Dikasih apa enggak? Ya kan, kalau kita minta.
Lalu sesama anak kita, nanti pas sudah besar, kalau papa mama mau minta uang kita, lalu didiskusikan, boleh nggak? Bapaknya tuh punya tabungan mungkin puluhan miliar. Dia minta sebagian gaji daripada anak-anaknya. Tujuannya bukan mau duitnya, supaya dia ingat sama orang tuanya. Saya bisa ngerti, katakan amin. Ada banyak orang tua juga bilang, aku sih gak mau minta ya sama orang anaknya. Kalau saran saya, kalau saya nanti anak-anak saya sudah bisa cari uang, saya akan minta uang dia. Saya mau tes saja. Ya kan, aku minta, boleh gak bayarin mami papi makan pakai uang kamu? Boleh gak? Ya kan, bisa gak bayarin aku untuk aku mau liburan? Saudara tahu gak tujuan untuk apa? Saudara, saya ingin deketin orang ini, anak saya kepada kita. Satu hari saudaraku, saya ingin beritahu kepada saudara ya kan? Ada seorang pernah cerita, dia bilang begini, tetangga saya, ini dalam kesaksian ya kan? Dia tanya, ini cerita nih orang ini bukan saya ya, ini tetangga sama yang dia cerita sama pendetanya, dia bersaksi pada waktu itu Saya punya tetangga, dia bilang, dia datang ke saya, dia tanya, boleh nggak saya pinjam tangga yang ada di rumah kamu? Karena saya lagi mau benerin sesuatu di rumah. Dia bilang, oh boleh, silakan, pakai aja tangga saya, pakai tetangga sebelah kasih tangganya itu. Lalu saudara, dia cerita, belakangan saya tahu bahwa sebenarnya tetangga saya ini dia sudah punya tangga. Dia punya tangga. Ya kan? Sebenarnya gak perlu pinjam tangga saya. Ya kan? Tetapi kenapa dia pinjam tangga saya? Itulah cara dia mau membangun hubungan dengan saya. Ya kan? Saudaraku, ketika dia pinjam tangga saya, barang-barang saya tuh merasa saya tuh dibutuhkan sama dia. Karena saya merasa dibutuhkan, saya jadi suka sama dia. Saya jadi mengasihi dia. Akhirnya apa? Saya punya hubungan baik dengan dia. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Dia gak perlu pinjam tangga saya. Saya bisa mengerti. Kenapa si ayah mau ambil itu kentang gorengnya? Saudaraku, bukan cuma untuk ngajar murah hati. Tapi di dalam kemurahan hati itu ada unsur apa? Saudara, mengikat yang namanya, mendekatkan yang namanya hubungan. Karena Alkitab katakan apa? Matius 6 ayat 21 apa saudara? Karena di mana hartamu berada, apa? Di situ hatimu berada. Apapun yang kita gunakan, baik itu waktu, baik itu uang, baik itu tenaga, kita gunakan, kita bagi ke orang, beri ke orang, beri ke Tuhan. Semuanya itu akan menarik hati kita ke sana. Ke sana. Jadi saudaraku, setiap kali kita berlaku murah hati kepada gereja, gak hitungan waktu, gak hitungan tenaga, gak hitungan duit, gak hitungan kepinteran. Gimana caranya? Kalau gereja butuh, saya akan berikan supaya gereja ini bisa menjadi satu tempat yang nyaman sehingga banyak orang bisa diselamatkan. Banyak orang bisa diberkati dengan gereja saya. Kalau setiap pemimpin, setiap pengerja, setiap jemaat punya pemikiran seperti ini, saya yakin gereja akan dipercaya Tuhan untuk satu penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang percaya katakan amin. Murah hati. Saudara harus murah hati dulu pertama dengan gereja, di mana saudara dilayani, diberkati dan menerima firman. Saudara, itu ketika saudara berbuah hati pada gereja, saudara sedang murah hati sama Tuhan. Katakan amin saudara, karena disitulah tempat di mana Tuhan ingin memberkati umatnya. Di gereja itulah Tuhan ingin berkati umatnya.
membangun iman umatnya. Supaya umatnya punya iman dan hidup dalam apa? Kebaikan, kemurahan Tuhan. Hidupnya berbahagia di rumah tangga. Setiap kali kita murah hati, berlaku murah hati. Dengan tetangga kita kah? Dengan orang-orang miskin lah. Di sanalah hati kita. Kita jadi suka sama orang itu. Saudara, kalau taruh uang kita, waktu kita nanya, kita jadi suka sama orang itu. Kenapa kok Yesus ajar kepada orang kusta? Setelah dia tahir bilang, kamu perlihatkanlah dirimu, bawa persembahan kepada imam. Yesus berkata dan perjanjian lama katakan, karena imam inilah yang memvonis bahwa orang itu kusta. Ketika orang itu divonis oleh imam kusta, pasti dia terluka dengan imam itu. Dia berjarak hatinya dengan imam itu. Dia sulit untuk suka dengan imam. Kalau dia gak suka sama imam khotbah. Ya kan saudara, sulit untuk dia bisa dengarkan dan terima khotbah dia. Oleh karena itu setelah takhir, kau kembali ke imam, bawa uang kamu. Supaya di mana uangmu berada, di situ hatimu ada. Supaya ketika imam mengajar firman yang dari Tuhan, kau bisa dengarkan itu. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Nah, orang jemaat murah, jemaat saudaraku, ya kan mula-mula itu adalah gereja. Itu orang Kristen pertama itu terkenal karena apa saudara? Murah hati. Saudaraku, ya. Kisah 4 ayat 32. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu untuk kepunyaan mereka bersama. Jadi dikenal orang-orang murah hati. Ya kan? Sehingga Alkitab saudara mengatakan di dalam ayat ke-47. Kisah 2 ayat 47 katakan apa? Mereka disukai semua orang. Mereka apa saudara? Karena mereka murah hati, mereka disukai semua orang. Lalu dampaknya apa saudara? Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Jadi penuaian jiwa, saudaraku ya kan selalu berkaitan erat dengan apa saudara? Ada orang yang disukai. Orang itu disukai karena orang itu murah hati. Yang mengerti katakan amin. Sebagai orang tua, saya tuh senang lihat 2 orang anak kami ini. Yang namanya Sasa dan Joel. Mereka bisa berbagi. Mereka saling memperhatikan, mereka saling melayani. Itu kesenangan kita. Setuju saudara? Ya kan? Saudara sebagai orang tua juga saudara senang melihat anak-anak saudara saling berbagi. Betul? Amin? Mereka murah hati. Ketika telepon ya sama Sasa yang masih tinggal di Amerika. Ya berapa hari yang lalu kita mau antar Joel untuk sekolah di sana. Ini adalah musim yang baru buat Joel. Jadi cicinya berkata, "Ya udah mami papi pulang duluan lah. Nanti aku kan masih liburan. Biar aku yang temenin Joel, aku yang anterin dia sekolah, aku temen dia sampai aku ya kan masuk kuliah." Waktu dengar seperti itu maminya dan saya itu senang sekali. Kenapa kami senang? Karena mereka mau saling berbagi. Katakan amin saudara. Ya, saudara bisa bayangkan Bapa di surga. Kita kalau menyenangin hati Tuhan, gak ada yang paling buat Tuhan senang kalau kita ini bisa saling berbagi. Saudara, acara 17-an Agustus kemarin, itu saya melihat, itu di sorga pasti ketawa. Tuhan tuh ketawa, Tuhan tuh senang. Lihat apa saudara? Acara 17-an Agustus itu acara saling berbagi. Saudara ngerti, katakan amin. Khususnya di kita lihat, saya lihat tuh, waduh berbagi. Saya, ya kan sama teman-teman para gembala-gembala, kita disuruh jadi peserta lomba nasi goreng saudaraku. Saya tuh waktu masih kerja, waktu tugas di Papua, saya tuh paling seneng bikin nasi goreng untuk saya dan teman-teman. Saya biasanya bagi. Saya bikin banyak kan ada bumbu segala macam. Sudah lama, sudah 30
30-an, 40-an tahun udah pernah bikin nasi goreng sendiri, saudaraku. Kemarin untung saya punya asisten. Ya kan, istri saya sendiri. Dia kan, saya tinggal ngaduk aja sih. Tapi saya lihat racikannya memang racikan karena memang kami biasa kurangin garam. Ya kan, tapi ya cukup sih enak. Kalau menurut saya, wah udah enak juga nih. Nah, setelah udah juri, ya kan tes. Saya lihat tuh jemaat ngerubunin meja saya. Ya saya lihat, hati saya ya kan melihat orang banyak itu, jemaat ini. Tergerak hati saya oleh belas kasihan. Saya tahu mereka itu bukan untuk nyicip, saudaraku, nasi goreng saya. Memang mereka tuh mau makan nasi goreng saya. Beda kalau juri kan cuma nyicip, saudaraku. Ya kan, terbukti apa? Mau, saya bilang mau. Saya sendokin. Saya pikir nyicip, saya kasih satu. Saya sendokin lagi tuh. Dia bilang, mau lagi? Orang saya masih nganga lagi. Ya sudah, kasih lagi. Ada satu yang, waduh setiap saya ngasih orang, dia mau nganga terus. Waktu saya suapin satu-satu. Sampai habis nasi goreng saya tuh punya keinginan. Ini satu piring ini saya mau makan ini, pikir gitu kan. Saya mau bawa pulang, makan lah. Kan saya bikin 2 nasi goreng jadi. Tapi lihat ini jemaat, itu kasihan. Waktu saya bagikan nasi goreng itu, saudaraku. Tambah lagi bagi kerupuk. Semua saling berbagi. Itu saudara, acara kemarin, itu semua bersuka cita. Coba beri kemuliaan buat Yesus. Jadi saudaraku, salah satu pelajaran utama dari kehidupan adalah mari kita belajar bagaimana berbagi dengan murah hati. Katakan amin, saudaraku. Katakan amin. Saya berdoa saudara diberkati dengan pesan ini. Mari kita belajar berbagi, minimal senyum. Itu gak keluar duit, saudara. Gak keluar waktu juga. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bahwa lidah aku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari angkat, saudaraku. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita adalah persuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Pada
kedua tangan kita. Kekasih Kristus terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita mempermain dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.